Pernahkah kamu berpikir, kalau suatu saat nanti, manusia akan benar-benar hilang dari muka bumi? Sejarah sudah memberi kita petunjuk. Neanderthal, Homo erectus, Denisova, semuanya pernah hidup, semuanya pernah berkuasa. Tapi hari ini, hanya fosil dan sisa-sisa yang membuktikan keberadaan mereka. Dan kita, Homo sapiens, seolah merasa berbeda, seolah abadi. Padahal faktanya, kita hanyalah satu cabang kecil di pohon kehidupan. Sama rapuh, sama sementara, sama rentannya dengan yang lain. Manusia sering lupa bahwa keberadaan kita bukanlah jaminan. Kita bisa musnah karena faktor alam, bencana, atau karena kesalahan kita sendiri. Justru, musuh terbesar manusia bukanlah meteor dari langit, melainkan dirinya sendiri. Perang, konflik, politik identitas, sampai teknologi yang kita ciptakan sendiri, semuanya bisa menjadi senjata bumerang. Apa jadinya kalau kecerdasan buatan menggantikan kita? Apa jadinya kalau bumi yang kita rusak akhirnya menolak kita? Pertanyaan besar pun muncul. Apakah kepunahan manusia adalah akhir dari segalanya? Atau justru gerbang menuju sesuatu yang baru? Sebuah tahap evolusi yang tak pernah kita bayangkan? Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu, dan share video ini ke teman-temanmu. Karena siapa tahu, diskusi ini bisa membuka mata banyak orang. Sekarang, mari kita mulai dengan segmen pertama. Manusia bukan makhluk abadi. Dulu, kita bukan satu-satunya manusia di bumi. Ribuan tahun lalu, ada Neanderthal yang kuat, Homo erectus yang tangguh, bahkan Denisova yang misterius. Mereka semua berjalan, berburu, dan bertahan hidup. Sama seperti kita hari ini. Tapi sekarang, semua tinggal sejarah. Mereka punah, hilang selamanya. Dan hari ini, hanya satu yang tersisa. Kita, Homo sapiens. Generasi yang merasa dirinya spesial, seolah berbeda dari pendahulunya. Tapi kalau dipikir ulang, bukankah mereka dulu juga merasa begitu? Bukankah setiap spesies selalu yakin dirinya akan bertahan? Fakta sejarah memberi kita peringatan keras. Tak ada yang abadi. Jika Neanderthal yang kuat saja bisa musnah, apa yang membuat kita begitu yakin bahwa Homo sapiens akan kekal? Kita hanya menunda giliran, menunggu saat bumi atau diri kita sendiri yang memutuskan akhir cerita. Banyak orang menganggap punahnya manusia adalah hal mustahil. Tapi lihat sekelilingmu. Spesies hewan dan tumbuhan menghilang setiap hari karena ulah manusia. Haruskah kita lupa bahwa kita juga bagian dari rantai kehidupan yang sama? Kita bukan penguasa abadi, kita hanya tamu sementara di planet ini. Bumi tidak pernah benar-benar membutuhkan kita. Kalau manusia hilang esok hari, hutan akan tumbuh kembali, laut akan pulih, dan langit akan kembali bersih. Sementara itu, nama kita hanya tinggal coretan kecil di catatan sejarah alam semesta. Itu sebabnya, manusia seharusnya rendah hati. Kita bukan makhluk super. Kita hanya satu spesies yang kebetulan masih bertahan. Sementara saudara-saudara kita, Neanderthal, Homo erectus, Denisova, sudah lama meninggalkan panggung. Dan bisa jadi, kita hanya menunggu giliran. Jadi, sebelum merasa sombong dengan pencapaian teknologi, peradaban, dan kekuasaan, ingatlah satu hal. Manusia bukanlah abadi. Sama seperti semua yang pernah ada, kita juga bisa lenyap. Pertanyaannya, kapan dan bagaimana? Kalau manusia bisa punah, penyebabnya mungkin bukan bencana alam, tapi kebodohan kita sendiri. Sejarah sudah penuh dengan contoh betapa sering manusia menghancurkan dirinya hanya demi kekuasaan, demi ideologi, atau demi ilusi yang diciptakannya sendiri. Kita berperang karena perbedaan warna kulit, karena bendera, bahkan karena keyakinan yang kita anggap paling benar. Padahal kalau kita lihat dari jauh, semua manusia sama saja. Bernapas dengan paru-paru, makan untuk bertahan, mati pada akhirnya. Tapi entah kenapa, kita sibuk membenci sesama, seakan itu tujuan utama kita diciptakan. Yuval Noah Harari pernah bilang, yang membedakan manusia dari makhluk lain adalah narasi. Cerita yang kita ciptakan, agama, negara, uang, ideologi, itulah yang menyatukan jutaan orang asing. Tapi pada saat yang sama, narasi ini bisa menjadi bom waktu. Karena begitu kita fanatik, narasi itu bisa berubah jadi alasan untuk saling membunuh. Dari perang dunia, genosida, hingga konflik agama di berbagai belahan dunia, manusia berkali-kali membuktikan bahwa kecerdasan kita justru menjadi kelemahan. Kita terlalu pandai membuat alasan untuk saling menghabisi. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanya reruntuhan kota, tanah yang terbakar, dan generasi yang hilang. Ironisnya, semua ini bukan karena kita bodoh secara intelektual,
Justru karena kita terlalu pintar, kita bisa membuat senjata nuklir, drone pembunuh, sampai algoritma yang memecah belah masyarakat lewat berita palsu. Kita bukan hancur karena kurang ilmu, tapi karena salah menggunakan ilmu itu. Bayangkan jika semua energi, uang, dan waktu yang kita habiskan untuk perang dipakai untuk menyelamatkan bumi dari krisis iklim. Bayangkan jika semua ideologi kita arahkan untuk melawan kemiskinan dan penyakit, bukan untuk menjatuhkan bangsa lain. Mungkin dunia sudah jauh lebih aman. Tapi kenyataannya, kebodohan manusia selalu menang. Kita mengulang kesalahan yang sama, hanya dengan wajah baru. Dulu kita membunuh dengan pedang, sekarang dengan tombol. Dulu kita bertempur di medan perang, sekarang di ruang siber. Tujuannya tetap sama, menghancurkan sesama manusia. Mungkin inilah musuh terbesar kita, diri kita sendiri. Karena jika kepunahan manusia benar-benar datang, jangan buru-buru menyalahkan alam. Bisa jadi manusia punah karena kebodohan yang diciptakannya sendiri. Manusia selalu bangga dengan teknologi. Dari api, roda, listrik, hingga internet, semua dianggap pencapaian besar yang membuat kita berbeda dari hewan lain. Tapi pernahkah kamu berpikir, kalau teknologi yang kita bangun justru bisa menjadi penggali kuburan kita sendiri? Hari ini, kecerdasan buatan atau AI sudah berkembang jauh melampaui imajinasi kita. Dari sekadar asisten virtual, sekarang ia bisa menulis, menggambar, mengemudi, bahkan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat dari manusia. Pertanyaan yang menakutkan pun muncul. Kalau mesin bisa melakukan semuanya, apa manusia masih dibutuhkan? Robot sudah menggantikan jutaan pekerja di pabrik. Algoritma sudah mengambil alih dunia keuangan, politik, bahkan hiburan. Semakin lama, manusia bukan lagi pusat dari peradaban, tapi hanya pelengkap. Dan kita tahu, sejarah selalu kejam pada yang tidak relevan. Bayangkan jika suatu hari AI tidak hanya lebih pintar, tapi juga punya kesadaran. Apakah ia akan melihat manusia sebagai sekutu atau sebagai penghalang? Apa jadinya jika mesin memutuskan bahwa bumi akan lebih baik tanpa kita? Itu bukan lagi fiksi ilmiah, tapi kemungkinan nyata yang sedang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Ironinya, kita sering menyebut diri Homo sapiens, manusia bijak. Tapi kebijakan macam apa yang membangun sesuatu yang bisa menghapus kita? Kita menciptakan bom atom, lalu takut pada perang nuklir. Kita menciptakan AI, lalu takut kehilangan pekerjaan. Seolah kita ahli membuat monster, lalu panik ketika monster itu lepas kendali. Dan jangan lupa, teknologi bukan hanya soal AI. Dari senjata biologi, rekayasa genetik, sampai eksperimen sains berisiko tinggi, semuanya bisa menjadi titik akhir manusia. Satu kesalahan kecil, satu keputusan ceroboh, bisa mengubah bumi menjadi tempat yang tidak lagi ramah bagi Homo sapiens. Masalahnya, kita tidak pernah belajar. Kita selalu sibuk mengejar kemajuan, tanpa bertanya apakah itu benar-benar membuat kita lebih aman. Kita membuka pintu ke masa depan, tanpa tahu apakah di balik pintu itu ada harapan atau kehancuran. Mungkin inilah ironi terbesar. Teknologi yang kita banggakan bisa menjadi alat untuk memperpanjang hidup manusia, sekaligus pisau yang memotong benang terakhir yang menahan kita dari kepunahan. Kalau manusia tidak punah karena perang atau teknologi, mungkin alam yang akan menutup cerita kita. Karena hari ini, bumi bukan lagi rumah yang nyaman. Ia sedang berubah menjadi tempat yang perlahan-lahan menolak penghuninya. Suhu bumi terus naik. Es di kutub mencair lebih cepat dari perkiraan ilmuwan. Kota-kota besar di pesisir dunia, termasuk Jakarta, diprediksi tenggelam dalam beberapa dekade ke depan. Laut naik, daratan hilang, jutaan orang terpaksa mengungsi. Dan ini baru permulaan. Di Indonesia sendiri, kita sudah merasakan amarah alam. Banjir besar, panas ekstrem, longsor, kebakaran hutan. Semua terjadi setiap tahun, semakin sering, semakin parah. Kita sering menyebutnya bencana alam. Padahal, banyak di antaranya adalah bencana buatan manusia. Kita menebang hutan tanpa ampun. Kita mengeruk tambang tanpa memikirkan generasi mendatang. Kita meracuni laut dengan plastik, udara dengan polusi, tanah dengan limbah. Lalu kita kaget ketika bumi memberontak. Seakan-akan bumi yang salah, padahal manusialah yang melukai rumahnya sendiri. Krisis iklim bukan hanya soal cuaca panas atau banjir. Ia adalah ancaman eksistensial. Tanaman gagal panen, hewan punah, ekosistem runtuh, dan pada akhirnya, manusia juga ikut terseret dalam gelombang kepunahan massal. Kita tidak istimewa. Kalau jutaan spesies lain bisa hilang, kita pun bisa jadi bagian dari daftar panjang korban bumi. Bayangkan jika suhu terus naik beberapa derajat lagi. Lahan subur berubah jadi gurun. Kota-kota padat berubah jadi tungku panas yang tak bisa ditinggali.
Lautan kehilangan oksigen, ikan menghilang, rantai makanan hancur. Tidak butuh meteor untuk menghapus manusia. Krisis iklim saja sudah cukup. Ironisnya, kita tahu semua ini. Ilmuwan sudah memberi peringatan puluhan tahun. Tapi manusia lebih sibuk berdebat soal politik, agama, dan kekuasaan. Kita tahu kapal ini bocor, tapi kita masih saling berebut kursi di dalamnya, bukannya menutup lubangnya. Jika kepunahan manusia benar-benar terjadi karena krisis iklim, maka itu adalah keadilan alam. Karena bumi tidak pernah salah. Yang salah adalah kita, tamu tak tahu diri yang merusak rumah, lalu kaget ketika diusir. Kalau benar manusia akan punah, pertanyaan berikutnya adalah, apakah itu benar-benar akhir atau hanya babak baru? Karena sejarah kehidupan di bumi selalu bergerak dalam siklus kepunahan dan kelahiran. Spesies lama hilang, spesies baru lahir. Mungkin Homo sapiens hanya satu bab kecil dalam buku yang jauh lebih tebal. Bayangkan, apa jadinya kalau kita bukan punah, tapi berevolusi? Dari manusia daging dan tulang menjadi manusia mesin. Atau bahkan kesadaran murni yang hidup di dalam jaringan komputer. Sebuah peralihan dari Homo sapiens menuju apa yang disebut Harari sebagai Homo Deus, manusia yang setara dewa. Tapi di balik itu ada pertanyaan lain yang lebih menakutkan. Kalau kita berubah jadi mesin, apakah kita masih bisa disebut manusia? Apakah manusia itu didefinisikan oleh tubuh, oleh akal, atau oleh perasaan? Jika semua itu bisa dipindahkan ke dalam robot, apakah kita masih kita? Mungkin inilah dilema terbesar umat manusia. Kita takut punah, tapi kita juga takut kehilangan kemanusiaan. Kita ingin bertahan, tapi kita tidak tahu apakah bentuk bertahan itu masih layak disebut sebagai manusia. Bisa jadi, masa depan bukan tentang Homo sapiens yang tetap hidup, tapi tentang sesuatu yang lahir dari kita, namun bukan lagi kita. Dan kalau memang begitu, bukankah kita sebenarnya generasi terakhir? Generasi yang menjadi jembatan dari manusia menuju sesuatu yang sama sekali berbeda. Generasi yang menutup satu bab dan membuka babak lain dalam sejarah alam semesta. Tapi apakah itu akhir atau awal? Apakah kita akan dikenang sebagai spesies yang punah atau sebagai nenek moyang dari sesuatu yang lebih besar? Jawabannya, tidak ada yang tahu. Karena masa depan bukanlah teka-teki yang bisa kita pecahkan hari ini. Yang jelas, waktu kita tidak panjang. Kita bisa memilih untuk binasa karena kebodohan dan keserakahan, atau kita bisa memilih untuk berevolusi. Pertanyaan besar itu bukan soal apakah manusia abadi, tapi apakah kita cukup bijak untuk menentukan bagaimana kita ingin dikenang, dan di titik inilah, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar akhir Homo sapiens, atau hanya awal dari sesuatu yang lebih besar, lebih asing, dan lebih menakutkan daripada yang pernah kita bayangkan? Pada akhirnya, manusia bukanlah makhluk abadi. Kita hanyalah satu spesies kecil di tengah luasnya jagat raya. Dulu ada Neanderthal, Homo erectus, Homo floresiensis. Semuanya hilang di telan waktu. Kini hanya Homo sapiens yang tersisa. Dan cepat atau lambat, giliran kita juga akan datang. Tapi yang menentukan bagaimana kita berakhir bukan hanya alam, bukan hanya teknologi, bukan hanya takdir. Yang menentukan adalah pilihan kita sendiri. Apakah kita mau hancur oleh kebodohan, perang, dan keserakahan? Atau kita memilih untuk belajar, beradaptasi, dan berevolusi menjadi sesuatu yang lebih bijak? Mungkin kita generasi terakhir. Mungkin kita generasi transisi. Atau mungkin kita hanyalah catatan kaki kecil dalam sejarah bumi yang akan segera dilupakan. Tapi selama kita masih ada waktu, kita masih bisa menentukan jalan. Karena kepunahan manusia bukan cuma soal akhir. Ia juga tentang arti. Tentang bagaimana kita dikenang, tentang warisan apa yang kita tinggalkan. Apakah kita dikenang sebagai spesies yang rakus dan bodoh, atau sebagai spesies yang pernah mencoba memberi arti pada semesta? Dan sekarang pertanyaan itu kembali pada kita semua. Apakah ini akhir Homo sapiens, atau awal sesuatu yang lebih besar? Kalau kamu ingin dunia lebih banyak merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, jangan lupa untuk subscribe channel Progressive Space, klik tombol like, tinggalkan komentar pendapatmu, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Karena mungkin, semakin banyak orang yang sadar, semakin besar peluang kita untuk tidak menjadi generasi terakhir.